seru bareng anak IT. Hanya di Talkbox. Hai Sobat Digital, welcome back to Talkbox. Balik lagi sama aku Nimbox Lau. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih sama salah satu Gen Z juga kebetulan. Tapi perjalanan di dunia IT-nya tuh udah keren banget. Dan mungkin Sobat Digital udah pada penasaran juga kali ya. Yuk kita langsung aja kenalan sama, halo Kak. Ya, halo. Perkenalan dulu, Boleh. nama juga kesibukan saat ini, background-nya lagi apa sih gitu. Ya, kenalin semuanya, aku Dava Fatan. Aku saat ini kesibukannya mahasiswa, sekaligus kerja juga full time. Aku mahasiswa di Univ Pancasila, terus kerja full time juga sebagai full stack. Udah kurang lebih 3 tahun sih bekerja sebagai IT ya. Kampus juga udah semester akhir, jadi udah imbang lah gitu. Oh, menarik banget nih. Keren. Berarti sekarang kesibukannya kuliah, tapi juga full time. Iya, betul. Wow. Nah, berarti full time-nya dimulai jauh sebelum Kak Dava kuliah nih? Iya, betul. Jadi sebelum aku kuliah, aku kan kuliah reguler ya. Itu di tahun 22. Sebelum tahun 22 kuliah itu memang udah kerja juga, full time juga. Oh, gitu. I see. Nah, menarik nih Kak. Kenapa akhirnya mutusin mungkin kuliah sambil kerja? Dan itu pertama sih, kayak soalnya kan kuliah juga pasti udah banyak tugas-tugasnya gitu. Capek itu. Tapi kenapa akhirnya Kak Dava kepikiran untuk mutusin untuk sambil kerja? Gitu? Oke. Sebenarnya awalnya nggak pengen kuliah aku. Oh. Sejujurnya. Cuma karena waktu itu alhamdulillah ada rezeki dari orang tua juga, ya udah kuliah aja nggak apa-apa. Ya udah, abis itu aku ngobrol sama bosku di kantor kan. Beliau ngizinin untuk kuliah. Cuma nanya lagi mau reguler atau karyawan. Di situ aku mikir kan, reguler atau karyawan ya. Akhirnya mutusin reguler aja deh, karena kan pengen ngerasain juga gimana sih kehidupan kampus itu gitu. Ya udah, akhirnya memutuskan cari kampus. Terus yang dekat sama kantor pada saat itu adalah Pancasila. Kantor aku kan waktu itu di Margonda. Oh. Jadi deket lah sama Pancasila, tinggal naik kereta kan. Ya udah deh, habis itu aku daftar kuliah dan akhirnya kuliah. Sambil kerja. Sambil kerja. Oke, berarti flow-nya mungkin biasa mahasiswa kan masuk dulu kuliah, terus sambil ngisi-ngisi kekosongan nih. Betul. Baru sambil kerja gitu. Ini Kak Dava kerja dulu baru akhirnya mutusin untuk karena ada rezeki juga betulan sambil kuliah gitu. Nah, Kak, tapi aku penasaran sih. Mungkin ini pertanyaan basic yang udah Kak Dava dengar kesekian kalinya lah ya gitu. Tapi apa awal mulanya yang bikin Kak Dava tuh kepikiran untuk pertama kayak kerja di dunia IT gitu Kak. Dan sampai mutusin untuk lanjut ke kuliahnya juga ngambil dunia IT. Apa yang bikin Kak Dava tuh jatuh cinta gitu istilahnya? Oke. Itu dimulai pada saat waktu aku masih sekolah ya, di masa menengah pertama, berarti SMP kan. Nah, pada saat itu tuh aku lagi gemar-gemarnya nonton anime Jepang. Oh. Jujur aja tuh waktu SMP tuh di sekitar 2 tahun menjelang lulus lebih banyak di rumah buat nonton film doang. Buat nonton anime? Iya, anime, film. Pokoknya aku senang nonton kan. Nah, di situ tuh ada salah satu anime yang ngebuat aku tuh, wah, pengen nih buat bikin hal serupa. Nah, di situ nama animenya adalah Sakura Sopet Kanojo kalau di bahasa Jepangnya ya. Kalau di Inggrisnya itu berarti Sakura Pet Girlfriend gitu. Aku rada-rada lupa sih. Tapi pokoknya itulah. Nah, di situ tuh ada salah satu karakter yang bikin aku tertarik banget. Yaitu namanya Ryunosuke Akasaka. Dia tuh bikin AI. Pada zaman itu kan AI belum masif seperti sekarang kan. SMP soalnya. Iya, makanya itu tahun 2018-2019 berarti kan. Nah, di situ tuh dia bikin AI yang sangat interaktif. Bener-bener interaktif kayak punya jiwa. Sekarang kan kalau interaktif itu udah ada Cloudbot yang baru tuh. Itu kan interaktif banget. Nah, kurang lebih kayak gitu. Cuma pada tahun itu kan menarik banget untuk dipelajari. Nah, dari situ tuh aku nyari-nyari tuh. Belajar buat bikin kayak gitu tuh apa sih sekolahnya. Terus gimana sih cara bikinnya. Pada saat itu kata-kata artificial intelligence tuh masih awam banget. Aku juga pas ngeliat ini apaan ya gitu. Cuma dari situ nemu tuh satu jurusan sekolah ya yang ngajarin itu, namanya Rekayasa Perangkat Lunak. Oke. Nah, dari situ tuh aku mulai nyari SMK mana, karena kan dia kejuruan ya. SMK mana nih yang punya jurusan itu di Depok terutama. Dan ternyata yang negeri cuma ada satu, yaitu SMK Negeri 1 Depok. Lokasinya di Tapos. Dengan jarak rumah aku itu ujung Depok dengan ujung Depok. Ujung ke ujung iya, ya. Jauh banget. Akhirnya sempet orang tua juga ragu tuh, karena kan selain jauh, terus juga ini mata kuliah kan jurusan yang cukup sulit ya di zaman itu juga. Aku juga jujur aja belum pernah nyentuh komputer sama sekali pada tahun itu.
diajak main warnet juga sama teman-teman, enggak, emang aku kurang kayak gituan kan. Ya udah, orang tua juga udah mencoba meyakinkan terus-menerus gitu. Dia ragu, beneran gak nih mau masuk ke sini? Itu juga karena abangku waktu sekolah dia kan multimedia, jadi dia tahu RPL itu sesulit apa. Cuma aku karena kekeh, karena emang pengen penasaran banget kan. Ya udah deh, aku yakinin orang tua emang maunya ke sini. Habis itu orang tua cukup effort, alhamdulillah, untuk mencarikan sekolah RPL, walaupun swasta nggak apa-apa, tapi yang deket sama rumah dan ketemu, yaitu SMK aku yang saat itu. Saat itu. Saat itu, gitu. Nah, keren sih Kak. Ini menurut aku keren banget dan cukup unik gitu ya. Kalau misalkan biasa anak IT kan identiknya ditanya sukanya di mana gitu. Oh, ngoprek-ngoprek di warnet gitu. Oh, main warnet, main PB dan sebagainya macamnya gitu kan. Tapi Kak Dava sendiri malah justru dari anime gitu ya. Sebenarnya anak IT juga identik sama anime sih. Karena Betul kan banget. banyak anak IT yang suka dikait-kaitin dengan ibu ya Kak ya Iya, gitu. betul Dan banget. tapi dari situ justru bikin Kak Dava tuh suka gitu ya. Bahkan istilahnya apa ya, bucin kali ya sama dunia IT gitu. Sampai ya akhirnya memutusin untuk nyari-nyari jurusan sekolahnya gitu, kejuruan. Tapi juga di satu sisi orang tua ragu nih. Karena mungkin ya saat itu AI belum se-booming sekarang Iya, gitu ya, se-hype betul sekarang. Jadi orang tua ragu gitu. Tapi apa yang waktu itu bikin Kak Dava tuh yakin banget nih kalau Kak Dava ambil AI ini nggak bakal salah di jurusan dan orang tua jadi ikut yakin sama pilihannya Kak Dava gitu. Oke, itu lebih ke integritas aku aja sih. Aku kekeh banget. Pokoknya pengen ke sini, aku nggak jelasin sih detail ke orang tua kalau gara-gara itu ya, gara-gara nonton itu. Cuma emang penasaran aja gimana sih cara bikinnya. Kayaknya keren aja gitu pada saat itu kan. Ya udah, akhirnya aku coba yakinin orang tua mau ke sini. Susah nggak apa-apa. Aku yakinin mereka dengan belajar lebih giat. Terus juga memang terbukti pada saat sekolah aku cukup rajin buat ngulik-ngulik di rumah. Bahkan waktu ada rezeki untuk beli laptop aja, itu aku beli laptop sebelum masuk SMK kan, laptop pertama. Itu pas ada rezeki aku langsung bilang, beli laptop, harus beli laptop wajib. Dan pada saat dapat memang aku langsung coba cari tahu, apa aja nih kira-kira yang akan dipelajari secara silabus lah gitu. Aku bikin sendiri, terus aku coba pelajari secara baca-baca dulu lah. Kayak gitu sih, jadi aku coba yakinin orang tua dengan bukti nyata kalau aku memang serius. Oke, nah tapi menurut Kak Dava sendiri apa sih hal bare minimum yang perlu dipunya selain mungkin satu kegigihan tadi gitu ya untuk benar-benar kita tunjukin kita tuh serius nih mau di passion ini gitu. Selain itu apa sih mungkin hal-hal yang Kak Dava tuh mungkin bisa sharingkan juga gitu ya yang bisa memotivasi sobat digital di luar sana juga. Apa yang harus kita punya selain kegigihan itu tadi gitu. Critical thinking sama curiosity sih. Jadi rasa penasaran itu wajib banget. Banyak yang bilang sih dari senior aku dan bos-bos aku tuh kalau Dava tuh rasa ingin tahunya tinggi. Jadi menurut aku itu bare minimum banget kalau emang kita ingin terjun ke dunia teknologi. Kan dia selalu update terus-menerus kan. Jadi harus selalu pengen tahu lah. Walaupun belum ada waktu buat ngulik tapi setidaknya pengen tahu aja udah cukup gitu. Rasa kepo untuk deep Betul. dive-nya dulu yang perlu kita punya ya. Itu sih bare minimum banget. Paling minimum banget. Oke. Kak Dava tuh apa ya? Karena udah cinta itu sama AI, jadi pengen nunjukin hasil atau project apa yang Kak Dava tuh incer dari awal Kak Dava sekolah gitu. Oh, oke. Sebenarnya bukan project sih. Aku dari sekolah tuh udah punya prinsip sebelum lulus harus udah kerja. Oke. Jadi dari situ aku kayak berusaha ngejar goals itulah. Makanya aku belajar serius, walaupun agak sedikit melenceng dengan AI ya, karena kan di sekolah memang tidak diajarin buat ke arah sana kan. Dia lebih ke application sama web programming. Jadi ya udah aku pelajari dua hal itu yang memang ada di sekolah dan aku tekunin sampai sekarang makanya bisa jadi full stack engineer kan. Dari situ aku buktiin ke orang tua kalau aku bisa dapat pekerjaan bahkan sebelum lulus dan itu tercapai alhamdulillahnya. Jadi itu bukti kalau aku bisa di sana ke orang tua ya. Kerja sebagai full time bukan magang berarti ya, full time. Probation dulu. Probation Magang dulu dulu lah bisa dibilang. 3 bulan habis itu baru lanjut full time. Tapi apa yang menurut Kak Dava sebagai pemula gitu Kak ya, yang perlu dipegang dan fondasi apa yang misalkan perlu banget top 3 lah dari Kak Dava yang perlu dipegang sampai nanti akhirnya bisa masuk ke goals itu gitu, karir itu gitu. Oke. Yang pertama tuh balik lagi ke rasa ingin tahu ya. Rasa ingin itu tahu. wajib banget, curiosity. Terus juga tentuin buat roadmap. Jadi kalau dia udah nentuin mau ke mana, itu harus buat roadmap yang jelas. Minimal tuh goals-nya udah ada. Kita belajar perlu goals kan. Kalau belajar tanpa goals ya buat apa? Gak ada arah. Iya, biar terarah. Jadi harus buat roadmap. Terus yang ketiga, jangan mudah menyerah. Karena kebanyakan orang tuh belajar hanya di tengah aja. Pas mereka nemu teknologi baru lagi nih,
udah males buat belajar lagi. Jadi jangan menyerah. Itu sih 3. Karena kan teknologi selalu update gitu. Bahkan kita kan bukan bersaing sama teknologi, justru kita yang harus ngejar update-update yang ada dari teknologi. Oh, sama satu lagi sih, ada satu lagi sebenarnya, yaitu fundamental. Jangan sampai lupa buat memahami fundamental. Itu yang paling penting, karena kan namanya juga belajar gitu dari kesalahan gitu ya. Learning by doing, jadi kayak perlu fundamental yang kuat juga gitu, bagi pemula gitu kan. Itu berarti fondasi, bisa dibilang apa, fondasi kali ya Kak? Fondasi yang perlu dipunya sebagai pemula gitu ya. Gak boleh, harus punya keinginan tahuan yang tinggi, gak boleh mudah menyerah. Juga yang paling penting tahu apa yang kita suka gitu tadi. Kalau di era sekarang gitu, tadi ngomongin teknologi juga kan, teknologi selalu update. Sekarang bahkan kita lagi kayak apa ya, manusia sama AI itu kayak di compare gitu kan Kak. Jadi sebelah-sebelahan gitu loh, antara manusia sama robot gitu sama AI. Nah, gimana kita sebagai apa ya, human yang menggunakan gitu ya Kak, bukan istilahnya bisa tetap sama gitu, imbang sama si AI ini. Bahkan ya kan katanya AI bahkan menggantikan gitu manusia gitu. Gimana caranya kita tetap bisa stay gitu Kak di dalam teknologi yang semakin canggih ini itu? Oke. Yang pasti AI tidak akan menggantikan manusia. Jadi jangan pernah berpikir AI akan menggantikan manusia. Itu poin penting. Penting ya. Masih banyak banget soal yang berpikir kalau AI itu akan menggantikan manusia. Aslinya tidak seperti itu. Jadi yang paling penting itu kalau kita ingin bisa dibilang hidup berdampingan dengan AI. Itu kita harus tahu cara kerja AI. AI itu kan sebenarnya sistem ya. Dia nggak tahu apa yang kita pikirin, dia nggak tahu apa yang kita rasakan. Kalau manusia kan punya jiwa, jadi punya perasaan. AI nggak punya. Terus kenapa banyak banget yang bilang AI akan menggantikan manusia? Karena apa yang dibuat oleh AI itu secara tidak langsung memang menggantikan pekerjaan manusia. Yang pada dasarnya yang buat AI itu bisa bekerja kan tetap manusia. Jadi kita secara nggak langsung kalau di teknologi dipaksa buat naik level. Nggak bisa hanya sekedar membuat hal-hal sederhana lagi. Karena itu udah bisa digantikan oleh AI. Jadi kita harus naik level lagi. Berpikirnya harus bisa menjadikan AI itu sebagai kulinya lah gitu. Kalau kita bikin rumah itu kan ada arsitek, ada kuli, dan juga ada mandor gitu. Kita posisinya udah bukan sebagai tukang kuli kode lagi, bukan mandor lagi, tetapi sebagai arsiteknya. Kuli dan mandornya itu udah digantikan oleh AI. Secara tidak langsung kita harus benar-benar tahu mau bikin apa secara keseluruhan. Tidak seperti sebelumnya lagi, kita bikin satu fitur, oke, selesai. Sisanya fitur yang lain dikerjain orang lain. Sekarang fitur-fitur tersebut sudah bisa dikerjakan oleh AI. Kita hanya menunggu hasilnya dan juga menjelaskan detail kita mau ngapain secara goals dan juga end to end-nya dari hulu ke hilirnya lah. Itu sih, jadi itu caranya kita hidup berdampingan dengan AI. Jangan jadikan AI itu sebagai musuh, tapi jadikan dia sebagai agent atau partner kita lah dalam bekerja. Sekarang kuliah nih, pasti kan banyak banget yang menggunakan AI gitu loh ya. Satu, skripsi, ngerjain tugas, aku sendiri juga ngerjain. Pakai ChatGPT, aku pun juga mengakui aku menggunakan ChatGPT. Karena nggak bisa dipungkiri ya, itu sangat membantu kita kan, gitu. Membantu daily kita gitu lah. Nah, penggunaan AI nggak bisa kita pungkiri sangat attach sama kita gitu ya saat ini. Gimana Kak Dava sendiri tuh membedakannya gitu? Oke. Itu biasanya dengan AI yang sama sih. Misal buat kerja pakai AI ini, buat kuliah juga pakai AI itu. Bedanya paling di konteks yang aku berikan. Kan ada yang namanya ilmu prompt engineering kan. Nah, itu poin pentingnya ada di situ. Jadi aku ngasih konteks ke AI-nya, mau ngapain nih. Terus kasih juga penjelasan apa yang aku inginkan, hasilnya apa gitu. Kalau itu tentang tugas kuliah berarti ya tentang tugas kuliah. Misal coba dong cariin artikel-artikel atau web tentang ini yang menjelaskan ini gitu. Atau jurnal-jurnal. Nah, aku paling sering buat jurnal kan tuh karena skripsi. Coba dong tolong cariin jurnal-jurnal yang berhubungan dengan keyword ini. Kenapa nggak langsung nyari di Google Scholar? Biar cepet aja. Biar cepet aja, ya cepet-cepet aja. Iya, biar cepet aja gitu. Terus kalau untuk kerjaan, biasanya kan buat kerjaan tuh kalau bukan buat brainstorming ya buat solve error bareng. Itu biasanya aku kasih konteks. Lagi bikin ini nih, fiturnya ada ini, teknologinya ini. Coba dong di breakdown kira-kira kalau mau buat fitur ini tuh dari mana ke mana arah flow-nya lah gitu, arusnya tuh dari mana ke mana. Atau kalau misalkan lagi ada error, lagi bikin ini, di fitur ini, filenya ini, errornya di sini, kira-kira apa yang salah.
Jadi konteksnya harus jelas kalau dengan AI itu. Kalau dia nggak dikasih konteks dengan jelas, jadinya kemana-mana. Nah, itulah penyebabnya kenapa kita nggak akan pernah digantikan oleh AI. Karena AI itu bisa pinter sekaligus bodoh juga. Apa selain itu maksudnya hal-hal yang harus kita punya gitu ya, kayak di era AI ini gitu, skill yang kita tuh perlu tetap punya atau kita kuatin skillnya yang supaya kita tuh nggak satu ya bisa berdampingan hidup sama AI yang makin canggih ini gitu loh. Oke. Yaitu problem solving. Problem solving. Iya, karena kan kalau kita punya skill problem solving, mau teknologinya kayak gimana pun, kita pasti tahu goalsnya kemana. Tinggal caranya aja yang berbeda. Mungkin sebelum ada AI ya, kita bikin suatu fitur, itu step by stepnya tuh ada 5 gitu. Tapi dengan adanya AI, kita bisa pangkas 2 step, jadi tinggal 3 step. Tapi goalsnya tetap sama. Itu doang sih. Jadi yang penting kita tahu problem solve itu gimana. Gimana supaya portfolio kita bisa naik kelas gitu lah. Oke. Yang pasti karena udah ada AI ya, jadi lebih mudah kan untuk buat suatu aplikasi konteksnya. Yaitu di dalam portofolio harus ada pembeda dengan project-project yang sudah banyak ada sekarang. Jadi di dalam portofolio itu harus tercurahkan cara berpikir yang berbeda. Itu menjadi poin plus banget. Karena waktu aku sebagai mentor, itu suka ngeliatin portofolio menti-menti kan. Di situ aku ngeliat, ini sebenarnya kan bisa pakai aplikasi yang udah ada gitu. Terus juga kadang, kenapa harus bikin lagi? Buat apa bikin lagi? Spesifiknya apa? Masalahnya apa? Kenapa harus sampai dibikin ini? Kalau aku sendiri, portofolio yang aku bikin itu kebanyakan memang untuk solve problem yang aku sendiri males banget buat ngerjain. Jadi aku otomatisasi lah gitu bahasanya. Kayak portofolioku sendiri itu di situ tercurahkan cara berpikir. Kalau bikin portofolio tuh males ya buat ngedesain atau masukin project-project baru ya. Gimana caranya biar nggak perlu input lagi tapi udah langsung otomatis. Nah, di portofolioku itu setiap aku update project baru ke dalam GitHub ya, dia bakal langsung narik ke website aku sendiri. Nah, itu kan secara nggak langsung memangkas dong. Nah, itu pola berpikir yang berbeda juga. Jadi, itu menjadi poin plus di mata HRD dan stakeholder lainnya yang memang berkutat di teknologi karena berpikirnya beda. Sehingga itu bisa membuat masalah yang rumit jadi selesai lebih cepat dan juga efisien caranya. Jadi gitu sih. Ya? Harus ada cara berpikir yang berbeda. Mungkin temanya sama nggak apa-apa. Kan kayak web portfolio kan banyak ya. Walaupun tujuannya sama, goalsnya sama buat menunjukkan proyek-proyek yang udah dibikin dan pengalaman. Tapi kan eksekusinya berbeda-beda nih. Nah, poinnya tuh kenapa beda sama yang lain. Jadi harus ada pembeda. Itu yang ngebuat kita naik level dengan adanya AI. Biar portofolio kita tuh apa ya, tadi berbeda dan naik kelas dan yang nggak kelihatan kayak ini robot banget nih yang bikin. Betul, gitu sih. Itu tips-tips untuk menggunakan AI gitu. Kita sendiri pun harus tahu apa caranya problem solving dan cara berpikir yang beda gitu. Kita nggak sama kan sama yang namanya si AI tadi gitu loh. Kalau dari Kak Dava sendiri itu mungkin contoh-contoh portfolio yang Kak Dava lihat mungkin dari apa tadi sebutannya Kak yang buat menti gitu. Menti. Yang datang ke misalnya ke Dava nih minta di review kayak kualifikasi yang Kak Dava tuh kayak ini kayaknya perlu di-improve deh. Ini kayaknya nggak perlu deh gitu. Kalau aku biasanya pakai cara dosen sih 5W1H. Jadi aku tanya kenapa bikin ini? Urgensinya apa gitu. Kalau memang untuk portofolio doang oke, tapi setidaknya ini bakal kepake gak kalau memang untuk penggunaan, walaupun event ke diri sendiri kan tetap harus ada fungsi ya. Atau kalau sekedar belajar juga nggak apa-apa, kayak misal bikin aplikasi buat transfer antar bank, itu kan buat belajar ya is fine ya. Tapi sebisa mungkin sih harus ada goals yang terstruktur. Aku biasanya suka nilai tuh ini goalsnya dapat gak nih. Kalau misalkan dapat berarti udah oke. Habis dari situ aku kulik lagi di sisi aplikasinya, kan biasanya udah jadi tuh. Di situ biasa aku suka cek udah sesuai belum dengan standar industri. Jadi harus benar-benar nggak ada error. Terus juga kalau secara user experience juga enak gitu. Jadi nggak asal. Jadi user tuh nggak bingung gitu. Abis login tiba-tiba ke sini, terus ditampilin banyak tombol. Ini tiba-tiba banyak tombol buat apa gitu kan bingung. Aku biasanya suka menilai dari situ dan juga dari sisi performa aplikasinya. Ini berat gak pas dibuka? Ini pas dicek tuh datanya relevan gak dan lain-lain.
Terus setelah dari situ baru ke sisi keamanannya. Biasanya aku mulai dari sisi general dulu ke apa ya bisa dibilang alasan kenapa mereka membuat ini. Habis itu baru deh aku detilin ke sisi teknisnya. Jadi secara nggak langsung mereka belajar. Memang banyak sih yang merasa, oh iya juga ya kenapa nggak dibikin kayak gini aja ya pas aku kasih tahu gitu. Jadi hanya kurang pengalaman dan juga mungkin butuh mentor ya. Itu sebabnya mereka banyak yang konsul sama aku. Gitu Banyak sih, yang Kak. mau ya tahu juga gitu dari POV mungkin POV Kak Dava sebagai mentor gitu ya. Karena kan ya tadi yang apa kita bahas juga gitu, nggak ada yang namanya langsung sempurna, pasti kan ngelewatin apa sih Kesalahan, kesalahan-kesalahan ya. gitu, nggak mungkin langsung perfect lah ya yang namanya. Apalagi ya portfolio kita ngomongin itu pasti ya perlu banyak hal-hal yang diimprove dari dalamnya juga gitu. Dan apalagi portfolio itu ya satu penting banget untuk mahasiswa gitu kan, sebagai penunjang nanti untuk karir kedepannya juga gitu. Berarti lebih ke ini kali ya Kak, kalau bisa aku simulin gitu, Kak Dava tuh tipikal yang harus tahu why-nya tuh apa, bukan cuman tahu how-nya gitu. Iya betul, aku lebih senang dan harus banget kenapa sih harus bikin ini, karena itu kan secara nggak langsung ngebuat kita jadi punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan cuma sekedar ngerjain, pasti bakal bosen, bakal mudah banget untuk bosen dan akhirnya nggak dilanjut lagi deh. Kan sangat tidak etis, apalagi kalau di dunia kerja kayak gitu. Masa di dunia kerja mut-mutan? Nggak mungkin kan, karena itu udah tanggung jawab ya harus dikerjain. Jadi itu sebabnya harus tahu kenapa sih harus buat ini. Kalau aku biasanya dengan tahu aplikasi yang berguna buat orang aja tuh udah termotivasi banget buat melanjutkan dan menyelesaikannya. Karena senang aja ngelihat aplikasi dipakai dan mereka senang gitu. Oh bagus nih aplikasinya, sangat membantu dan sejenisnya. Wah itu hal yang tidak bisa Kebanggaan tersendiri juga, tidak bisa dibeli kesenangan itu oleh uang tuh. Jadi luar biasa banget. Berarti ya itu tadi yang paling penting gitu ya, kita tahu dulu apa nih, kita tuh mau buat ini untuk apa sih, satu goalsnya tuh apa gitu. Jangan cuman asal jalan doang, asal buat doang, tapi kita nggak tahu gitu arahnya mau kemana. Bahkan sekarang aja di semester akhir aku sejujurnya lagi bikin banyak project. Salah satu dari skripsi juga sih. Itu aku lagi coba bikin sekitar 5 produk. Oh. Ya itu vibe code semua. Jadi aku bikin pakai AI. Nah, fokus aku tuh nge-solve problem. Jadi aku bikin LMS, aku juga bikin agent, terus diary, sama dropship, terus galeri, apalagi ya, sama POS. Banyak. Iya banyak. Dan itu semua aku gabungin jadi satu ekosistem namanya Vinci Ecosystem. Kenapa Vinci? Karena itu adalah boneka kesayangan aku sih bisa dibilang lah. Oh, apa tuh Vinci? Boleh dijelasin mungkin? Ya dari someone special lah itu intinya. Jadi salfok, jadi ngeblank deh mau habis. Jadi someone spesial. Ya pokoknya dari situ produk-produknya sendiri memang menyelesaikan masalah yang aku sering temui itu. Kayak LMS di kampus aku itu memang banyak banget praktikan apa sih namanya? Asisten praktikum, asisten lab lah. Asisten lab itu kesulitan untuk melakukan absensi dan juga manage nilai. Karena setiap semester itu berubah terus aplikasi yang dipakai. Jadi ya udah deh aku coba bikinin satu ekosistem biar nanti kalau ada penilaian dan absensi itu mudah. Terus juga di kampusku itu kan belum dibiasakan menggunakan Git dan GitHub ya. Jadi di situ dengan adanya aplikasi ini aku paksa mereka harus belajar itu. Karena itu standar wajib. Harus tahu nih. Harus tahu, iya. Nah, terus juga kalau ada lagi agent itu buat ngebantu para UMKM dan sejenisnya buat ngebalesin customer. Jadi otomatis jadi AI yang kayak balesin. Kayak chatbot gitu ya? Bedanya ini lebih interaktif. Kalau chatbot itu kan kaku ya. Iya. Nah, ini lebih interaktif. Jadi kayak ada sisi manusianya lah. Bahasa manusianya Bahasa gitu. manusianya. Dia bisa manggil Kak, bisa manggil Bro bahkan. Tapi sesuai dengan yang kita request Iya, juga gitu. konteksnya harus dibatasin. Karena kan AI kalau nggak dibatasin ya bahaya juga. Terus juga ada diary, itu buat merefleksikan diri. Bagi orang yang suka nulis diary, aku juga suka nulis diary, makanya bikin itu. Nah, terus bedanya dengan yang lain, dia ada AI-nya, jadi bisa mendeteksi emotional intelligence. Gitu. Jadi tahu diary hari ini tuh apa sih yang berkesan. Terus ada kata-kata bijak lah dari AI-nya. Terus juga ada lagi, banyak banget ya. Ada galeri juga, ini buat ngebantu para fotografer dan wedding organizer. Jadi mereka kan biasanya tuh suka foto, tapi disimpan di Google Drive. Nah, sometimes itu kan pasti dihapus ya. Terus juga kalau kita langsung akses Google Drive nih, si klien gitu,
berat pasti karena kan size foto dan videonya luar Banyak biasa besar gitu ya. dan juga banyak. Terus gimana caranya biar dia tuh yang biasanya nggak sabar nunggu tapi pengen lihat hasil atau preview lah. Ya udah, gimana kalau kita bikinin webnya? Aku bikinin web yang tujuannya itu dia bisa melihat previewnya yang dimana fotonya itu tetap dari Google Drive. Nah, sinkronisasinya kan memang susah ya, karena size fotonya gede banget kan. Nah, disitulah letak pola berpikirnya yang harus ditaruh, harus berbeda dengan yang udah ada. Gimana caranya dari size foto yang besar ini, pas masuk ke dalam webnya, itu menjadi size yang lebih kecil dan juga lebih enak dilihat. Jadi kita tahu, ada previewnya di sana. Oh, fotonya kayak gini. Kalau dia mau download, ya tinggal download lewat webnya. Jadi nggak perlu akses Google Drive lagi. Dan bahkan kalau foto yang di Google Drive dihapus, di webnya tetap ada. Walaupun gitu. size-nya beda. Tapi setidaknya dia tahu kalau kenangan dia masih ada di situ. Oh sih, jadi maksudnya bisa lebih efisien karena ya semua foto-fotonya masih tetap ada, tapi kita bisa langsung lihat nih mana foto-foto yang mungkin emang udah keseleksi gitu kali ya. Iya, namanya. betul banget. Terus ada juga yang dropship. Ini belum aku start, tapi idenya udah aku petakan. Intinya tuh aku mau ngebantu orang-orang berjualan secara dropship itu otomatis. Jadi tinggal input foto, terus input uangnya, kan nanti dipasarin kan. Terus koneksi akunnya ke platform-platform sosial media. Habis itu nanti udah dibikinin otomatis dari deskripsi, webnya bahkan, terus juga chatbotnya. Itu mereka tuh bener-bener tinggal ngupload, terus menunggu ada yang beli, udah selesai. Sangat terbantu ya, sangat terbantu banget. Karena aku juga pengen, makanya aku bikin gitu. Tapi baru ide konsep aja sih, tinggal eksekusi. Berarti yang udah saat ini yang project yang udah jalan tadi baru sampai galeri gitu ya? Iya, baru sampai galeri. Oke, keren sih. Semua project-project keren banget. Aplaus dulu buat Kak Dava. Ya semoga aja bisa jadi perusahaan karena memang Amin. tujuan aku ke sana sih. Gimana sambil Kak Dava juga kan sambil kerja nih saat ini full time sebagai full stack engineer gitu. Gimana cara Kak Dava sendiri tuh bagi waktunya gitu Kak? Oke. Memang banyak yang nanya sih, gimana sih manage waktunya kan kuliah. Aku sih kerja. penasaran sih. Aku biasanya tuh nentuin ya dari skala prioritas. Aku punya 3 prioritas. Pertama tuh kuliah harus nomor 1. Kedua kerjaan, ketiga baru belajar. Belajar tuh berarti kan ya bikin project-project tadi. Kuliah harus nomor 1 karena aku reguler kan, jadi nggak boleh ditinggal. Kalau ditinggal ya bolos dong, bisa nggak lulus bahaya. Absen dong. Iya. Tapi kan kerja juga full time itu 9 to 5, 8 jam. Terus gimana bagi waktunya? Kalau aku biasanya selama hari itu nggak ada kuliah, aku kerja. Tapi kalau itu ada kuliah, dicari tahu dulu. Ada celahnya nggak di antara kuliah itu? Misal kuliah total 4 SKS, 2 SKS, 2 SKS. Itu di jam pagi doang, misalkan dari jam 8 sampai jam 12, let's say. Berarti kan siangnya kosong. Ya udah dari siang tuh aku pakai buat kerja. Tapi kan itu jadinya nggak 8 jam kerja. Iya memang. Terus gimana ya biar 8 jam kerja? Bablas aja deh sampai malam. Lembur tuh langsung. Lembur, iya. Tapi kalau misalkan kuliah seharian tuh gimana? Kan biasanya semester awal-awal tuh kuliah seharian full kan. Kalau kayak gitu kasusnya, aku bakal curi-curi waktu. Setidaknya tuh hari itu tetap harus ada progres. Kuliah kan juga nggak mungkin 24 jam kan. Iya. Pasti kuliah cuma sekitar selama-lamanya 8 jam, 6 jam lah. Dan juga nggak setiap hari ya harusnya Iya, kuliah. nggak setiap hari. Masih ada waktu. Setidaknya 1 hari, walaupun full kuliah, 4 jam dapat lah buat kerja. Jadi masih ada utang 4 jam lagi kan dari 8 jam per hari buat kerja. Itu aku geser di hari kedepannya atau bahkan hari berikutnya. Intinya dalam seminggu harus 40 jam. Karena kan itu dikontrak seperti itu. Oh oke. Berarti kalau misalkan saat itu Kak Dava lagi ada kuliah, berarti Kak Dava fokus kuliah. Dan berarti kan ada hutang jam kerja Iya, yang harus betul. dibayar, berarti dirapel di besokannya gitu ya? Kadang juga kan kuliah nggak full 2 SKS, bisa aja paling cuma 1 jam atau bahkan berapa menit doang. Itu kan jadi banyak waktu juga buat dipakai ke kerjaan. Nah kalau belajar itu aku pakai biasanya buat malam, tengah malam atau bahkan pagi buta. Jadi sebelum kerja kuliah Begadang nih. belajar dulu. Ya, begadang pasti. Dari Kak Dava sendiri ada nggak sih Kak mungkin satu project yang apa ya bisa Kak Dava tuh mungkin rekomendasiin ke mahasiswa-mahasiswa di luar sana gitu, sobat digital di luar sana yang bisa mungkin kaitannya tuh bisa siap untuk dipakai kerja gitu loh Kak. Sebagai mahasiswa kan pasti tadi kita udah ngomongin portfolio gitu dan gimana bikin portfolio yang bagus pakai AI gitu. Dan tapi gimana caranya biar kita tuh bisa kelihatan siap gitu waktu untuk mau kerja. Waktu Kak Dava mungkin kerja sambil kuliah juga gitu kan. Oke. Yang paling dilihat sih biasanya tuh proyeknya jadi atau enggak. Jadi kalau kita bikin portofolio, proyek apapun ya, itu harus jadi 100%. Kalau nggak 100% gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita bisa menjelaskan ke orang, kita tuh bikin apa. Nah,
Kalau proyeknya gimana? Kalau proyeknya yang pasaran pun nggak apa-apa, yang umum pun nggak apa-apa. Kayak misal pembayaran lagi, pemesanan lagi, itu nggak apa-apa. Portofolio lagi, nggak apa-apa. Aku aja bikin portofolio udah 4 kali. Wow, 4 kali. 4 kali, dari tahun ke tahun tuh. Ini yang terakhir udah paling oke sih. Yang penting tuh ada pembedanya juga. Setidaknya ada hal yang wahnya di dalamnya. Walaupun itu mungkin udah ada di project lain, tapi setidaknya kan bagi diri sendiri itu wah banget. Jadi banyak belajar hal baru juga dari situ. Itu sih kurang lebih. Projectnya apapun nggak apa-apa. Tapi jangan yang terlalu mudah juga ya. Karena kalau kita mau terjun ke suatu bidang secara spesifik, itu kan harus tahu juga bikin apanya. Kayak misal mau terjun ke front end engineer, ya berarti harus belajarnya yang fokus di front end dong. Nggak bisa dia belajarnya yang bukan nggak bisa ya, lebih ke tidak diprioritaskan belajarin di sana gitu. Jadi kalau dia mau fokus ke front end, portofolionya berarti banyaknya di front end, dari segi desainnya, dari segi tampilannya, keringanannya saat diakses, dan juga kemudahan digunakannya. Kalau di back end gimana? Berarti kan dilihat kerapihan kodenya, mudah dibaca atau enggak nih. Kadang ada aja mahasiswa tuh atau teman-temanku bahkan di dunia kerja yang masih ngebuat kode tuh sulit banget dibaca. Either dia menggunakan AI atau enggak. Aku juga kadang bingung. Ini udah pakai AI kok masih nggak paham juga yang bikin. Pusing gitu. Ini apa curhatan ke seorang Kadafa gitu. Ya sering banget kayak gitu. Cuma ya belajar nggak apa-apa. Berarti kan belajarnya harus spesifik, harus tahu mau kemana, gitu sih. Jadi mau project apapun itu nggak apa-apa, terus dibuat aja. Yang penting kita tahu mau bikin apa, terus juga bisa dijelaskan ke orang banyak, lalu terakhir ada pembedanya. Itu menjadi nilai plus sih. Aku juga pernah nginterview orang-orang kan, waktu jadi mentor. Jadi yang aku lihat tuh poinnya adalah itu. Hasilnya yang jelas dan tahu nih project ini untuk apa gitu nanti. Apakah kepake atau kayak ya sekedar buat gitu. Iya, sama satu lagi sih paling. Harus bisa menjelaskan secara lisan. Biasanya portofolio ada juga yang nggak lisan. Oke. Berarti itu yang biasa Kadafa sampaikan ke mahasiswa-mahasiswa yang mungkin datang ke Kadafa minta rekomendasi project apa nih kayak yang harus diselesain gitu. Nah, standar dari Kadafa sendiri untuk mahasiswa itu misalkan apa standar apa sih yang wajib banget kita tuh punya gitu untuk pas lagi ngoding dan sampai bikin project itu sampai projectnya selesai. Oke, standar ya. Paling ada beberapa hal. Yang pertama tuh kerapian kodenya. Harus rapi kodenya, mudah dibaca. Terus juga easy to use, jadi dokumentasinya jelas. Kalau dia bikin suatu sistem yang akan digunakan orang banyak kan harus ada dokumentasinya. Terus juga yang ketiga itu ini benar-benar dibutuhkan. Jadi standar dari aku tuh kurang lebih itu aja sih. Wajib dipunya mahasiswa itu. gitu ya. Jangan sampai nih justru standar yang harus dipunya malah nggak dipunya gitu. Iya. Oke, nah itu kalau ngomongin project yang namanya project sangat penting dan itu jadi apa ya? Suatu hal yang kalau project yang nggak jadi tuh bikin overthinking gitu loh Kak. Tau nggak sih sebagai mahasiswa iya, pasti paham. kayak pasti kan ada kayak gimana ya struggle-nya dan juga hal-hal yang kayak udahlah gitu stop aja gitu. Projectnya nggak usah diselesain gitu. Ya karena kita harus punya standar tadi gitu kan. Ya harus selesain gitu. Apa yang udah dimulai ya diselesain gitu. Nah oke. Kalau itu tadi kita ngomongin standar wajib. Kalau ngomongin mungkin roadmap-nya gitu Kak. Roadmap apa yang super singkat aja gitu untuk audiens sobat digital gitu tahu yang wajib juga gitu harus kita punya gitu urutannya supaya kita tuh terstruktur dan bisa sampai ke goals itu gitu. Oke. Roadmap singkat ya. Paling pelajari fundamental, apapun itu, bidang apapun ya, fundamental itu kan penting. Terus harus bisa ngoding, ya. Fundamental juga bagian dari ngoding secara nggak langsung. Terus juga mulai bikin project-project yang dituju ya, dari bidang yang ingin dituju. Itu harus bikin project-project yang merujuk ke sana, hingga goalsnya itu adalah projectnya itu bisa menjadi portofolio dan juga bisa dipamerin. Sehingga kalau nanti ada interview di dunia kerja atau presentasi, jadinya lebih enak. Kita tahu apa yang kita bikin. Dan juga kita tahu teknologinya tuh gimana. Oke. Itu Harus sih. bisa menjelaskannya itu ya. Untuk mungkin pesan-pesan buat untuk sobat digital di sana gitu ya Kak. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir itu. Apa sih hal yang harus ya satu tetap dipegang sampai akhir biar kita nih nggak jadi orang yang YOLO gitu loh Kak. Iya. Untuk bisa tetap ya stay sama karir yang kita punya
tadi kan udah punya standar wajib yang harus dipunya, roadmap-nya juga kita udah tahu nih mau apa aja jalurnya dan sebagainya. Pesan-pesan untuk mungkin sobat digital di luar sana gitu yang bisa Kak Dava sampaikan sebagai satu mahasiswa, aslab juga, mentor, full time juga gitu untuk memotivasi sobat digital di luar sana. Intinya jangan mudah menyerah dan adaptasi. Kita harus bisa adaptasi terus-menerus apapun keadaannya. Itu sih poin pentingnya, adaptasi. Adaptasi. Oke deh. Terima kasih banyak Kak Dava udah mau sharing-sharing pengalaman juga hal-hal edukasi yang sangat-sangat memotivasi sobat digital di luar sana. Terima kasih banyak Kak Dava. Thank you so much juga buat sobat digital di luar sana yang udah nonton pada episode kali ini. Mungkin di pagi, siang, sore, malam, kapanpun sobat digital nonton. Thank you so much udah nonton sampai akhir. Oke deh, jangan lupa nyalain lonceng notifikasi, like, komen, dan subscribe di video episode kali ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Minbox Love pamit undur diri, juga Kak Dava. Ya. Bye-bye. Bye.